maka itu sudah berlalu. Itu dosa dia kepada Allah. Sekarang kamu sudah berhasil sukses. Kalau kamu tidak menafkahinya, apa beda kamu sama dia? Berarti kamu memang betul-betul buah yang jatuh tak jauh dari pohonnya. Sama lah kalian. Anak sama bapak sama aja isi otaknya. Kalau kamu orang yang baik, wa'ti man haramaka, berilah kepada orang yang tidak memberi kepadamu. Kalau sanggup memberi kepada orang yang memberi, biasa. Sanggup memberi kepada orang yang tidak mau memberi, luar biasa. Kamu luar biasa. Tidak dinafkahi bapakmu, kamu bisa jadi orang. Sekarang setelah berhasil, dosa dia kepada Allah itu urusan dia. Tapi perbuatan kamu itu adalah amal soleh. Jadi sikap menyikapi laki-laki yang tidak bertanggung jawab, sebagai istri ada sikapnya, sebagai anak ada sikapnya. Dua-duanya jelas. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bang Alvin. Baik. Operator menyampaikan ada angin kencang mau hujan, jadi sinyal cukup mengganggu. Mohon doanya, mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah lancarkan. Amin, amin. Saya persilahkan untuk Pak Lutfi, boleh disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alvin atas izinnya yang diberikan. Assalamualaikum Tuan Guru, Pas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah orang tua siswa SD yang Tuan Was punya SD binaan di BSD bersama Buya Ardi, OSB School. Ya, OSB School, Masya Allah. Kelas 4. Pertanyaan hari ini adalah, bagaimana tanggapan UAS? Ya, setelah kelas 4 UAS. Mudah-mudahan kita akan sering silaturahim, insya Allah. Insya Allah, amin. Pertanyaan saya adalah begini, Ustaz. Amin. Ada, kalau tidak salah saya pernah dengar hadis, di pintu surga itu ada 3 golongan ya haram masuk surga. Salah satunya adalah jayus ya. Jadi seorang laki-laki yang tidak mempunyai rasa cemburu pada istrinya. Itu bagaimana pandangan Ustadz? Karena berhubung ada kolega kita nih suami istri yang melakukan hubungan LDR, jadi hubungan jarak jauh. Suaminya berada di Jawa karena mungkin dia bekerja sebagai pegawai negeri di sana, kemudian di istrinya pegawai negeri juga di daerah DKI Jakarta. Nah, itu bagaimana cara membina hubungan yang LDR seperti itu, Tuan Guru? Itu saja. Demikian, syukron, jazakallahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak bapak yang ada di sekolah Ustadz Ardi, saya penasehat pembinanya di sana, di BSD, itu salah satu ikhtiar usaha kita. Tidak selesai umat ini dengan ceramah tausiah, mesti ada lembaga pendidikan, OSB. Mudah-mudahan usaha itu diberkahi. Amin ya rabbal alamin. La yadkhulul jannata, tidak masuk surga. Dayyus, dal ya waw tha, dayyus, tidak masuk surga dayyus. Sahabat bertanya, wamad dayyus? Apa dayyus itu ya Rasulullah? Alladzi la yagharu ala maharimihi, tidak ada rasa cemburunya kepada mahramnya. Tidak ada rasa cemburu kepada mahram.
Perhatikan wahai laki-laki, kalau istrimu dibawa orang, dibonceng orang, tak ada cemburu dalam hatimu, apa yang sedang terjadi? Boleh jadi kamu dayus. Ustadz sendiri bagaimana? Tidak ada laki-laki yang memegang nomor istri saya, kecuali ayahnya, saudara kandungnya. Kalau dia mau berkomunikasi, dia komunikasi melalui ustazah, komunikasi melalui orang lain. Tidak ada foto dipajang di ruang tamu, tak ada dipajang, kecuali ruang keluarga yang orang tak masuk. Kalau datang tukang AC, tukang segala macam mau masuk, semua foto-foto ditutup, disimpan di dalam rak. Masih ada rasa cemburu dalam hati orang beriman. Bagi saudara-saudara saya yang ditakdirkan berjauhan demi mencari nafkah yang halal untuk anak, jangan sampai nafkah halal itu dirusak dengan perbuatan haram. Berapa hari sekali bisa jumpa? Bisa jumpa sebulan sekali. Berjumpalah sebulan sekali. Cari waktu yang tepat. Hari Jumat, Sabtu, Ahad. Sabtu, Ahadnya libur, Jumatnya cuti. Betul-betul full time. Betul-betul waktu yang berkualitas. Mungkin kuantitasnya pendek, tapi berkualitas. Matikan handphone. Komunikasi dengan yang jauh-jauh ini tutup dulu. Saya sedang bersama dengan istri saya yang selama ini LDR. Mohon maaf saudara-saudara saya. Waktunya mesti betul-betul bermanfaat. Hindari merasa nyaman dengan orang lain. Berawal dari komunikasi yang intens, merasa nyaman untuk bercerita, berkeluh kesah, akhirnya membukakan rahasia kecenderungan hati, dibantu oleh bisikan setan. No free lunch, tidak ada makan siang yang gratis. Akhirnya makan bersama, terjadilah apa yang terjadi. Ditutupi dengan satu kebohongan. Satu kebohongan akan disusul oleh 1001 kebohongan. Bohong, bohong, bohong. Na'udzubillah. Kalau memang ditakdirkan mesti jauh demi mencari rezeki yang halal, jaga hati. Jangan berkomunikasi tanpa penting-penting betul. Jaga dengan ibadah. Kuatkan sholat malam, puasa sunat, zikir, banyak sholawat. Allah menjaga hati kita insya Allah. Dan saudara-saudara, bapak ibu yang kebetulan ditakdirkan sebagai PNS, karyawan BUMN, ditempatkan berjauhan, insya Allah kalau jurus rumus ini dipakai, selamat kita insya Allah. Demikian Bang Alvin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kalau sudah pukul 21.18, mungkin satu lagi satu pertanyaan sekaligus closing statement dari Ustadz terkait saya mencoba bertafakur, saya coba mentadaburi apa yang terjadi begitu. Yang datang masuk pertanyaan-pertanyaan yang sering itu adalah ketika laki-laki itu banyak yang tidak benar, Ustadz. Suami yang misalnya kurang bertanggung jawab, tidak mencari nafkah, tidak sholat dan lain sebagainya, sehingga istrinya banyak curhat gitu, Ustaz. Nah, saya membaca di Quran surat An-Nisa ayat 34 itu, ar-rijalu qawwamu 'alan nisa, bertadabur gitu, Ustaz, menyimpulkan bahwa kalau misalkan keluarga itu pengen selamat, apakah memang harus prioritasnya itu laki-laki dulu dibenarkan, Ustaz? Yang lain insya Allah akan selamat gitu. Atau mungkin ada pandangan tersendiri dari Ustaz? Suami tidak sholat, suami ternyata gay LGBT, suami tukang tipu, tukang bohong, suami banyak utang, suami selingkuh, suami
melakukan perbuatan maksiat. Lalu kok bisa kamu menikah dengan dia? Apakah semua yang mengalami ini dipaksa nikah oleh bapaknya? Kok bodoh sekali bapak dan ibunya tidak melakukan fit and proper test? Apakah semua suami-suami yang nakal tadi seperti suami Hayati yang bernama Aziz yang mabuk itu, yang dinikahkan seperti kucing dalam karung? Atau perempuan ini dulu yang merengek-rengek ke bapak ibunya minta nikahkan sama itu, lalu kemudian setelah menikah baru ketahuan belangnya, rupanya laki-laki ini tidak sholat. Jadi siapa yang salah sebenarnya? Seringkali hadis-hadis itu, ayat-ayat itu ditujukan ke laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan. Idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau datang kepada kamu laki-laki, hai para wali, hai para ayah, kalau datang kepada kamu laki-laki, kamu suka agamanya, wa khuluquhu, baik akhlaknya, fazawwijuhu, nikahkan dia. 3. Takhayyaru linutafikum, hai laki-laki, pilihlah di mana kamu akan menyemai benih kamu. Laki-laki disuruh memilih. Apalagi tentang laki-laki, kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin wahai laki-laki, wa kullukum mas'ulun, setiap kamu akan dituntut tanya jawab. Apalagi tentang laki-laki, rahimallahu mura'an ayqadha ahlahu, Allah merahmati seorang laki-laki yang membangunkan istrinya. Perempuan tidak akan bisa nikah kalau tidak dinikahi laki-laki, dinikahkan laki-laki. Perempuan itu menangis merengek tidak akan bisa nikah kalau bukan karena laki-laki. 1, yang menikahinya laki-laki. 2, yang menikahkannya laki-laki. Jadi kalau terjadi suami tidak sholat, suami homo, suami LGBT, suami penipu, maka yang salah itu laki-laki. Pertama, laki-laki yang menikahinya. Yang kedua, laki-laki yang menikahkannya. Hai bapak, kenapa tak kamu seleksi calon menantu-menantu kamu? Anak yang dikandung istrimu 9 bulan 10 hari, 2 tahun disusukannya meregang nyawa. Berapa kali dia tak berganti baju hari raya menahan selera untuk sekolah anakmu. Setelah selesai kuliah S1 dinikahkan, bengkak biji matanya biru, disipak diusir dari rumah, laki tidak sholat, mabuk sakau, pulang bawa WTS ke rumah, kerjanya hanya game online, kerjanya hanya chat dengan perempuan tak baik. Siapa yang salah? Kamu yang salah, wali. Kenapa kau nikahkan anakmu sama setan? Kenapa kau nikahkan anakmu sama iblis? Laki-laki bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahmal mursalin. Allahumma aftah lana futuhal 'arifin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, tim yang ada di Pekanbaru Riau, Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik, sahabat semuanya, malam ini kita membahas tentang fitrah perempuan. Kalau disebut kata fitrah, selalu yang diartikan adalah suci. Idul Fitri kembali ke suci. Manusia itu suci.